hukum daripada udhiyah ini ulama memang beda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib bahkan. Nah, sunnah muakkad ini bagi siapa, pendapat siapa? Sunnah muakkad yaitu mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, Ishaq, Abu Yusuf. Banyak daripada ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa? Karena ada riwayat yang diriwayatkan oleh Darqutni dan yang lainnya. Lafadznya salasun la hunna aliyya fariidha wa hunna lakum tatawwu. Nabi mengatakan apa? Ada 3 bagi mereka, ya. 3 tadi itu bagiku adalah kewajiban, tapi bagi kamu adalah kesunahan. Apa yang bagi Nabi wajib, bagi kita adalah kesunahan? An-nahru, itu berkurban. Kemudian yang kedua wal witru, salat witir, bagi Nabi wajib, bagi kita adalah hukumnya sunnah. Kemudian waraka'at duha, 2 rakaat salat duha, bagi Nabi wajib, tapi bagi kita hukumnya apa? Sunnah. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? An-nahar, berkurban adalah hukumnya sunnah. Ada riwayat lain sebetulnya, umirtu bi raka'atid duha, kata Nabi, aku diperintahkan untuk melakukan 2 rakaat salat duha. Walam tu'maru biha, dan kamu tidak diperintahkan untuk melakukannya. Wa umirtu bil adha, dan aku diperintahkan untuk apa? Adha, untuk apa? Berkurban. Walam tu'maru biha, dan kamu tidak diperintahkannya, tidak menjadi kewajiban bagi kamu, tapi sunnah bagi kita. Nah, kemudian madhab yang lainnya mengatakan, ada pendapat yang lain mengatakan wajib. Siapa pendapat siapa? Madhab Abu Hanifah, wal Auza'i, wa Rabi'ah, wal Lais, ba'dul Malikiyah, annaha wajibah. Wajib bagi siapa? Alal musir, bagi yang mampu. Berarti apa? Wajib bagi yang mampu. Demi haji, ya. Bagi yang mampu wajib, ya. Untuk apa? Untuk berkurban. Adapun kesunahannya, ya, di antara fadilahnya Nabi mengatakan apa? Ma amila ibnu Adam, tidak ada amalan daripada manusia yauman nahri, di hari nahar, satu amalan ahab ilallah, yang lebih Allah cintai, min hirakati damin, daripada mengucurkan darah. Artinya apa? Berkurban. Dan pahalanya wa annahu la ta'ti yaumal qiyamah bi guruniha wa atlafiha wa asy'ariha. Nanti di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Gigi-giginya, kemudian rambut-rambutnya, dan darah yang akan jatuh ke bumi itu akan juga menghapus daripada dosanya. Ada riwayat lain, ya, qultu ya Rasulullah ma hadil adahi. Nabi ketika menyembelih kurban, apa ini udhiyah, sembelihan kurban ini? Faqala sunnah abikum Ibrahim. Ini adalah ajaran daripada abikum, ya, datuk kamu daripada Ibrahim. Qalu wa ma lana minha. Untuk kita bagaimana? Apa yang akan kita dapatkan daripada berkurban? Kata Nabi SAW, bikulli sya'ratin hasanah. Ya, dengan satu daripada rambut aja akan ditulis itu adalah kebaikan. Kemudian fasuf, kalau memang itu yang aku sembelih adalah domba, akhirnya rambutnya kan domba. Kalau domba kan banyak daripada rambutnya. Qala bikulli sya'ratin minas suf hasanah. Setiap rambut daripada apa? Daripada domba tadi itu akan kamu dapatkan satu kebaikan. Dan ada ancaman daripada Nabi bagi yang mampu tidak berkurban. Kata Nabi SAW, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki, falam yudahi, ternyata dia apa? Tidak berkurban. Kata Nabi SAW, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan, maka mati sajalah ia mau seperti orang Yahudi atau seperti orang Nasrani. Bahkan ada riwayat lain, ya, man wajada sa'atan falam yudahi fala yagrubanna musallana, barang siapa yang mendapatkan kelapangan rezeki, bisa untuk berkurban, mampu dia, tapi ternyata dia tidak apa? Berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Artinya apa? Nabi tidak mau dekat dengan orang seperti gitu. Nah, ini diantara dalil-dalilnya daripada apa? Daripada hukum daripada apa namanya? Untuk berkurban. Adapun daripada hukum, ini hukum pertama ya, hukum aslinya ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib. Tapi kita yang bermadzhab Imam Syafi'i, hukum daripada berkurban itu yang aslinya sunnah muakkadah, tapi bisa jadi hukumnya wajib. Bisa hukumnya apa? Jadi wajib, dan bisa sunnah kifayah. Sunnah muakkadah ya bagi setiap orang yang mampu. Bagi setiap orang yang mampu disunnahkan bagi dia untuk berkurban. Berarti apa? Per individu. Syaratnya apa? Yang penting dia Islam, mukallaf, balik dan berakal. Kalau anak kecil, boleh enggak dari walinya anaknya punya harta, sama orang tuanya diambil hartanya untuk berkurban? Enggak boleh. Enggak boleh.
Kecuali kalau dari hartanya si ayahnya diniatkan untuk anaknya, dari harta orang tuanya nggak apa-apa. Tapi kalau dari harta anaknya untuk beli kambing nggak boleh. Paham ya? Karena kesunahan itu bagi orang yang mukallaf, baligh dan berakal. Kemudian mampu, dia mampu artinya apa? Mampu ya memiliki kelebihan harta untuk menafkahi dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya, baik itu apa? Sandang, pangan, papan gitu ya. Selama hari raya kurban sampai ayam tasyrik. Masih ada kelebihan? Oh iya ada. Cukup untuk beli hewan kurban, cukup. Berarti sunnah muakkad bagi dia. Dan bisa jadi sunnah kifayah. Nah, ini sunnah kifayah ini ketika di satu keluarga, ada satu keluarga. Di antara satu keluarga ini ada yang sudah beli kambing untuk kurban. Ya, beli kambing untuk kurban. Maka sudah gugur kesunahan untuk yang lainnya. Tapi ketika mereka di antara mereka mau berkurban juga, seandainya suaminya sudah beli kambing, kalau istrinya mau beli kambing juga, apakah sunnah? Ya sunnah. Bukan berarti wis tak usah, satu aja satu keluarga. Enggak. Mau setiap daripada kepala daripada di keluarga tadi itu mau mengeluarkan hewan kurban tidak apa-apa. Podami fardu kifayah, salat jenazah loh. Salat jenazah itu apa? Satu orang yang mensolati mayit sudah gugur dosa daripada orang yang di daerah itu. Tapi kalau yang lainnya salat, mereka dapat pahala apa? Ya fardu kifayah. Bukan berarti wis tak usah salat lagi, sudah cukup satu tok. Ya semuanya malah dianjurkan untuk salat. Sunnah kifayah juga sama. Sunnah ya seperti sunnah kifayah contoh yang lain. Makan. Ketika satu nampan, satu orang bismillahirrahmanirrahim sunnah kifayah, yang lainnya gugur kesunahnya. Tapi yang lainnya baca bismillah, ya dapat pahala sunnah kifayah. Oh ya, bukan berarti satu tok aja, yang lain tidak usah keluarkan. Ini tidak benar ini. Sunnah semuanya, tapi kalau sudah satu yang mengeluarkan, berarti gugur kesunahan untuk yang lainnya. Itu sya'nul kifayah seperti itu. Arti daripada kifayah ya seperti itu. Ada yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib kapan? Ya ketika nadar. Kalau dia nadar untuk berkurban ya wajib hukumnya. Atau ada yang dikatakan ta'yin. Nah ini kadang-kadang hati-hati ketika menentukan. Ini adalah hewan kurbanku. Ini adalah aku jadikan untuk hewan kurban. Dia tentukan satu kambing, dia tentukan ini adalah hewan kurban. Itu ta'yin bisa wajib. Karena apa? Hati-hati bedanya wajib dengan sunnah itu. Kalau wajib berarti semuanya harus sedekah. Dia dan keluarganya tidak boleh menikmati daripada itu kambing. Tapi kalau sunnah nanti ada cara mengaturnya. Dia boleh makan, bahkan semuanya boleh dimakan sama dia. Wajibnya hanya mengeluarkan apa? Sebagian kecil daripada itu daging daripada hewan kurban. Nah itu hati-hati bedanya wajib dengan sunnah. Ada perbedaan di sana. Kemudian hewan yang boleh dijadikan kurban. Hewan yang boleh dijadikan kurban itu ada 3. Onta, sapi, kambing. Onta, sapi, kambing. Banteng itu apa termasuk? Sapi, termasuk sapi. Walaupun ada yang mengatakan bukan, tapi pendapat yang kuat ya banteng termasuk sapi, jenisnya sapi ya. Oh no tasing kurban banteng. Ya, berarti apa? Onta, sapi, kemudian kambing. Kambing ini ada kambing kacangan, kambing kipas. Dari semua hewan yang apa boleh dijadikan hewan kurban ini cuma ini 3 ini. Ada pendapat Abdullah bin Abbas boleh berkurban dengan apa? Dengan unggas. Seperti apa? Ayam ya, boleh. Ini pendapat ini mungkin ya bagi yang belum mampu untuk kambing, mungkin ya, oh mampu saya dengan ayam, ya sembelih ngikut pendapat Abdullah bin Abbas. Jadi badan tidak sama sekali. Ya dari badan tidak sama sekali. Tapi kalau mampu onta, onta di sini ya. Mampu sapi tapi nyembelih ayam ya jangan. Ya malah itu harus apa? Harus sapi udah ya. Supaya menghilangkan apa daripada kekikirannya. Jangan ayam ya. Nah, terus tapi umur, ini yang paling penting juga. Umur itu harus sesuai. Kalau tidak sesuai umur walaupun itu jenisnya onta, sapi atau kambing tetap tidak sah. Karena kriteria daripada hewan kurban itu harus dilihat pertama dari umurnya. Umur daripada onta yaitu harus 5 tahun, masuk ke umur 6. Oh ini sih tidak ada onta. Sapi umur berapa? 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun. Kalau kurang dari 2 tahun, belum sempurna 2 tahun, nggak cukup dibuat hewan kurban. Walaupun besar, unta lemosin seandainya.
walaupun besar. Tapi kalau belum umur 2 tahun nggak cukup. Kalau kambing, beda antara kacangan dengan kambing gibas. Kalau kacangan harus umur 2 tahun masuk ke umur 3. Harus umur 2 tahun. Ini banyak kadang-kadang didapatkan ya tempat penjualan kambing tidak memperhatikan ini. Kadang-kadang dijual ya penting gede ya dibilang cukup umur. Kalaupun mereka mengatakan cukup umur, tanya dulu berapa umurnya. Kadang-kadang mereka mengatakan ini sudah cukup untuk hewan kurban, berapa umurnya? Kadang-kadang jawabannya setahun setengah, kacangan sih kan. Berarti tidak sah. Harus umur 2 tahun masuk ke 3, kacangan. Kalau gibas, umurnya harus sudah 1 tahun masuk ke umur 2. 1 tahun masuk ke umur 2. Boleh belum 1 tahun dengan syarat poel, gigi depannya sudah lepas. Tapi lepas dengan sendirinya, duduk dicatut. Kadang-kadang ono ya kambing gibas supaya laku dicatut gigi depannya, nggak cukup. Gigi depannya lepas dengan sendirinya cukup di atas 6 bulan sebelum 1 tahun boleh. Tapi ini hanya khusus untuk kambing gibas, kacangan enggak. Kacangan walaupun poel sebelum 2 tahun enggak cukup, harus umur 2 tahun. Faham ini ya? Nah, ini yang diperhatikan dari segi umurnya ya, dari segi umurnya. Kemudian kriteria hewan kurban juga syaratnya diantaranya apa? Yaitu terbebas daripada aib yang bisa mengurangi kuantitas daging. Yaitu tidak ada aib yang bisa mengurangi kuantitas daging. Kupingnya tidak ada situ, tidak cukup. Paham ya? Kemudian patah kakinya, pincang, matanya tidak ada, keceng, tidak cukup. Tidak boleh ada yang mengurangi daripada kuantitas daripada daging. Kuantitas apa? Jumlah. Seperti apa? Tadi itu ya sangat kurus. Kambing apa gila seandainya atau sapi gila nggak cukup. Buta seandainya nggak cukup. Karena apa? Mengurangi daripada kuantitas daging. Nabi mengatakan apa? Arbaun la tudzi'u fil adahi. Ada 4 yang tidak mencukupi di dalam hewan kurban. Al-aura, yaitu yang buta. Al-bayinu auruha. Wal maridhu al-bayinu maraduha. Sakit sampai apa? Ya sakit sekali ya, sakit sampai apa? Sampai kurus dia. Kemudian apa? Wal arja, pincang. Kemudian apa? Wal atsfa alladzi la tunki, yaitu apa? Sangat kurus. Ya sangat kurus, kari belum ambek kulit tok. Lah apa sing dikurban? Ya buat kurban. Nah, itu harus sing sempurna. Cari ojo sing paling murah. Kadang dolek sing paling murah. Cari itu karena itu akan menjadi apa? Akan menjadi kendaraan bagi orang yang berkurban. Karena itu Nabi bawa addimu dhahayakum fa innaha ala sirati matiyakum. Kata Nabi apa? Perbesar hewan kurban kamu karena itu akan apa? Kamu jadikan kendaraan kamu melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Kuru-kuru tiba kon akhirnya. Ya. Karena itu yang besar ya, cari yang besar. Ya, enggak, untuk apa mahal ya sudah harganya enggak apa-apa. Nah, kemudian niat berkurban. Kapan niat berkurban? Apa hukumnya niat berkurban? Niat berkurban kadang hukumnya wajib, kadang sunnah. Kalau itu hewan kurban sunnah, maka niatnya hukumnya wajib. Kalau itu hewan kurban sunnah, ya bukan niat, bukan nadar, bukan takyin seperti tadi, maka niatnya hukumnya apa? Wajib. Kapan? Ketika niat, ketika menyembelih atau sebelumnya. Dan boleh mewakilkan niat. Ya, mewakilkan niat sekaligus penyembelihannya kepada orang lain, boleh. Yang penting orang yang lain tadi itu memayis, sudah tamyiz. Boleh. Paham ya? Kemudian kadang hukum niat tidak wajib. Kadang hukum niat tidak wajib. Jika apa? Jika hewan kurban ini berupa hewan kurban yang wajib seperti nadar. Maka kalau dia sudah nadar untuk menyembelih hewan kurban, ketika ada kambing dia sembelih, ya sudah, tidak perlu niat lagi dia. Tapi sunnah tetap bagi dia untuk niat, disunahkan tetap bagi dia untuk apa? Niat. Apa niatnya? Nawaitu at-tadhiyah ya bihadihi lillahi ta'ala. Itu ada niatnya. Kemudian ada doa-doanya juga. Kemudian waktu penyembelihan. Kapan waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan itu dimulai, ini hati-hati juga, mulai terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian ditambahi dengan seukuran waktu untuk apa? Salat 2 rakaat sama khutbahnya. Artinya pas salat hari raya.
Di waktunya itu terbit matahari belum masuk waktunya. Terbit matahari dan berlalu waktu cukup untuk sholat 2 rakaat dan khutbahnya. Khutbahnya yang wajib-wajib tok seandainya. Seandainya khutbah yang wajib berapa menit? Oh 5 menit atau 10 menit. Sholatnya berapa? Sholatnya 2 menit atau 3 menit seandainya. Ya sudah, dengan ukuran waktu itu setelah terbit matahari sudah masuk waktunya. Nggak oleh durungi subuh disembelih. Nah, ini kadang-kadang kalau titip sama orang hati-hati. Kalau titip sama tukang jagalnya hati-hati. Kadang-kadang karena banyak yang titip dan semuanya minta setelah sholat ya. Semua minta setelah sholat. Lah terus tangannya mek situ. Kalau disembelih, ya setelah sholat semuanya ya tidak cukup waktunya. Karena itu kadang-kadang apa disembelihnya apa? Sebelum sholat subuh. Sembelih kabeh, setelah sholat hari raya harus dikasihkan masing-masing. Nah, ini terjadi ini terjadi ya. Dan hukumnya apa? Ya tidak sah. Belum masuk waktunya kok disembelih. Jadinya apa? Syatul lahmin. Sedekah jadinya nantinya. Siapa sing nanggung? Ya sing nyembelih. Ganti rugi ya. Karena belum waktunya sudah disembelih. Sampai kapan? Nah, sampai akhir ayam tasyrik. Tenggelamnya matahari akhir ayam tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 tenggelam matahari maghrib habis waktunya. Tapi usahakan jangan menyembelih tanggal 13-nya. Kenapa? Karena ada pendapat mazhab lain mengatakan tanggal 13 tidak cukup untuk menyembelih hewan kurban. Paham ya? Berarti apa? Kalau bisa sebelum tanggal 13, ya tanggal 10, 11, 12. Kadang-kadang wong dolek murah. Tak tuku kambing kecuali wis tanggal 13. Biasa wis mudhun hargai. Ya, beli saat itu ya supaya murah dan disembelih. Kalau bisa jangan. Kenapa? Ada pendapat mengatakan tidak cukup. Sudah habis waktunya. Itu kalau bisa apa? Sebelum tanggal apa? Sebelum tanggal 13 kalau bisa. Tapi mazhab Imam Syafi'i tanggal 13 masih cukup. Baik. Kemudian apakah cukup menyembelih hewan kurban di malam hari? Ya, sekarang ini kadang-kadang ada orang supaya tidak ada kerumunan disembelih malam hari. Cukup apa enggak? Dalam pendapat mazhab Imam Syafi'i makruh hukumnya. Hukumnya makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Imam Malik dan sebagian mazhab Imam Ahmad bin Hambal tidak sah di malam hari. Itu makruh karena khurujan apa? Karena ada khilaf mengatakan tidak sah. Hukumnya makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa sih kok malam hari tidak cukup? Karena malam hari itu tidak ada syiar pertama. Syiarnya hari raya Idul Adha itu apa? Yaitu menyembelih hewan kurban. Syiarnya ya di situ. Kalau malam hari tidak ada syiar. Kemudian malam hari itu biasanya gelap. Takutnya keliru nyembelih. Kan ada lampu, pas lampu mati. Keliru kan? Iya. Kupingi sing niris. Tidak sah malahan. Ya kan malah tidak sah akhirnya dijadikan kurban. Kenapa? Sudah cacat dia. Karena itu apa? Malam hari ini dimakruhkan, bahkan ada yang mengatakan tidak sah ya karena apa? Karena ada kekurangan ketika malam hari ketika dia mau menyembelih. Ini adalah apa? Pembahasan yang ada.